Kali ini kita akan membedah sebuah ide yang sangat radikal dari esai Mata Uang Metabolik. Esai ini menawarkan visi tentang sistem ekonomi global yang benar-benar baru. Coba bayangkan sebuah dunia di mana uang itu bukan lagi soal emas atau kepercayaan pemerintah, tapi didasarkan langsung pada hukum fisika. Coba deh bayangin sejenak. Setiap kali Anda melakukan transaksi, itu nggak cuma mempengaruhi saldo di rekening, tapi juga skor kontribusi Anda ke masyarakat dan ke lingkungan. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari sistem yang akan kita bongkar bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kita mulai dulu dari masalah yang coba dipecahkan oleh ide ini. Yep, untuk memahami solusinya, kita harus lihat dulu masalahnya. Esai ini berpendapat bahwa sistem uang kita saat ini sedang mengalami krisis. Ada dua sistem dominan yang kita pakai sekarang, dan keduanya punya masalah fundamental. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasannya. Di sebelah kiri ada sistem fiat, ya kayak rupiah atau dolar yang kita pakai sehari-hari, nilainya cuma didasarkan pada kepercayaan. Menurut penulis esai ini, sistem ini menciptakan lingkaran setan utang dan inflasi yang nggak ada habisnya. Terus, di sebelah kanan ada kripto. Kripto digambarkan sebagai mesin yang boros energi. Meskipun janjinya desentralisasi, ujung-ujungnya seringkali cuma jadi ajang spekulasi liar tanpa kegunaan yang nyata di dunia fisik. Kutipan ini penting banget. Ini adalah titik baliknya. Setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita siap beralih ke proposal solusi yang, ya, bisa dibilang sangat ambisius. Oke, mari kita sambut standar Joule. Di sini, nilai uang bukan lagi sesuatu yang abstrak, tapi diikat pada sesuatu yang sangat nyata dan bisa diukur. Energi, alias fisika. Jadi, apa maksudnya ini? Gampangnya gini, di bawah standar Joule, satu unit mata uang itu bukan lagi sekedar janji kosong, tapi setara dengan jumlah energi yang nyata. Misalnya, energi yang dibutuhkan untuk menyalakan bola lampu selama 1 jam. Uang jadi representasi langsung dari kapasitas untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan ini dia perubahan terbesarnya. Uang bukan lagi sesuatu yang menciptakan utang. Sebaliknya, jumlah uang yang beredar itu terikat pada tingkat metabolisme planet kita. Artinya, seberapa banyak energi bersih yang bisa kita hasilkan secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Simpel, memastikan pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah melampaui batas kemampuan bumi untuk menopangnya. Oke, jadi kalau uang itu adalah energi, terus siapa dong yang mengelolanya? Nah, jawabannya ada di lapisan kedua sistem ini, sebuah kecerdasan buatan atau AI yang bertindak sebagai bank sentral global, namanya Synthetos. Cara kerjanya kira-kira begini, Synthetos ini terus-menerus menyerap data dari miliaran sensor di seluruh dunia. Dia bisa melihat, misalnya, ada kemacetan di rantai pasok atau lonjakan permintaan listrik secara real time. Detik itu juga, dia langsung bisa mengalihkan sumber daya Joule ke tempat yang paling butuh. Ini adalah tingkat efisiensi yang mustahil bisa dicapai oleh manusia. Miliaran, bukan jutaan ya, tapi miliaran titik data. Skalanya ini susah banget buat dibayangin. Makanya ini bukan lagi soal meramalkan ekonomi, tapi nowcasting, yaitu memahami kondisi ekonomi global secara live detik ini juga. Gak ada lagi tuh yang namanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tentu saja, ini kedengarannya agak ngeri ya, menyerahkan seluruh ekonomi ke tangan AI. Nah, sistem ini mengklaim punya solusinya. Setiap keputusan yang diambil AI harus bisa dijelaskan dan diaudit. Dan yang lebih penting, ada Dewan Pengawas Manusia. Poin kuncinya, dewan ini dipilih secara acak, mirip sistem juri, bukan ditunjuk oleh politisi, tujuannya untuk menjaga objektivitas. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling radikal, dan mungkin paling kontroversial. Bayangkan sebuah dunia di mana perilaku Anda sehari-hari secara langsung mempengaruhi kekuatan ekonomi Anda. Rumusnya sebenarnya sederhana. Kekuatan membeli Anda bukan cuma soal berapa banyak energi atau Joule yang Anda punya. Jumlah itu nantinya akan dikalikan dengan skor kredit sosial Anda. Jadi ya, dalam sistem ini, berbuat baik itu secara harfiah bisa membuat Anda jadi lebih kaya. Biar lebih jelas, lihat deh tabel ini. Warga A dan warga B, keduanya sama-sama punya 1000 Joule. Tapi, lihat daya beli efektif mereka. Karena warga A punya skor sosial yang tinggi, 1000 Joule-nya jadi bernilai 1200. Sebaliknya, warga B yang skornya rendah, 1000 Joule-nya cuma bernilai 700. Ini adalah imbalan ekonomi yang sangat langsung untuk perilaku yang dianggap baik. Nah, mekanisme ini disebut bukti kontribusi. Kalau sistem kita sekarang, kan cenderung memberi imbalan pada orang yang berhasil mengakumulasi modal atau aset. Sistem ini justru sebaliknya, dirancang untuk memberi imbalan lebih besar pada mereka yang menciptakan nilai nyata bagi masyarakat, seperti guru, perawat, atau ilmuwan yang mengembangkan teknologi hijau. Oke,
Teorinya sudah cukup. Sekarang, gimana sih rasanya hidup di dunia seperti ini? Yuk kita lihat teknologi apa yang akan membuat sistem ini jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lupakan dompet atau ponsel. Di dunia ini, transaksi bisa terjadi lewat sensor yang menempel di kulit atau bahkan lewat antarmuka otak komputer. Kesehatan Anda pun jadi aset. Dengan menjaga tubuh tetap sehat, Anda dianggap mengurangi beban sistem kesehatan, dan sebagai imbalannya, Anda bisa mendapatkan dividen Joule. Transaksi dilakukan secepat pikiran. Coba renungkan kalimat ini sejenak, pembayaran bisa terjadi begitu saja, menyatu dengan niat kita. Nggak ada gesekan, nggak ada penundaan, semuanya instan. Jadi, setelah semua ini, uang berbasis energi, gubernur AI, kredit sosial, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? SI ini menyebutnya sebagai sebuah utopia yang rasional. Gambar donat ini yang terinspirasi dari konsep ekonomi donat merangkum semuanya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kita semua berada di dalam zona hijau yang aman dan adil ini. Lingkaran dalam itu adalah fondasi sosial, kebutuhan dasar kayak makanan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk semua orang. Sementara lingkaran luar adalah batas ekologis planet yang nggak boleh kita lewati. Sistem ini dirancang untuk menjaga kita tetap di tengah-tengahnya. Tentu, sistem seperti ini bisa jadi tirani kalau tidak ada pengaman. Nah, ada beberapa mekanisme yang diusulkan. Misalnya sistem voting, di mana suara Anda jadi lebih kuat untuk isu yang benar-benar Anda pedulikan. Dan yang paling krusial, ada teknologi privasi canggih yang memungkinkan AI memverifikasi kontribusi positif Anda tanpa perlu melihat data pribadi Anda. Jadi privasi katanya tetap terjaga. Pada akhirnya, ini semua lebih dari sekadar uang digital baru. Ini adalah sebuah cetak biru untuk merancang ulang fondasi masyarakat kita, untuk menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kesehatan kolektif dan kelestarian planet ini. Dan kita akhiri di sini. Visi ini menawarkan solusi untuk masalah-masalah terbesar kita, ketidaksetaraan dan krisis iklim. Tapi, dengan harga apa? Apakah ini cetak biru untuk dunia yang sempurna, atau justru dunia yang terkontrol dengan sempurna? Pertanyaan itu kami serahkan kembali kepada Anda.